علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وتيسيرا في الأمور كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk 29 Rabiul Awal 1443. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 529 Surah Al-Qamar ayat 7 sampai 27. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Khashi'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila ad-da'i yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذري إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر ستعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat yang ketujuh khashi'an, ini biasanya dibaca khusya'an. Kemudian ayat 8 ad-da'i, ini boleh dibaca pendek, ad-da'i yaqul. Kemudian pada ayat 11 fafatahna, taknya boleh ditasydid, boleh tidak, fafatahna. Kemudian ayat 12 uyunan, ain boleh di kasrah, uyunan. Kemudian ayat 16 dan yang lainnya yaitu 18 wa nuduri, ini boleh panjang boleh pendek. Kalau pendek wa nudur. Kemudian Al-Qur'an boleh dibaca Al-Qur'an sebagaimana biasanya. Tidak ada perbedaan antara ayat ini dengan ayat-ayat yang lain, dan ini terulang beberapa kali dalam ayat ini. Ayat 26 saya'lamun boleh diganti tak, sata'lamun, dan terjemahnya berubah. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan khashi'an, tunduk, absaruhum, mata-mata mereka, yakhrujuna, mereka keluar, minal ajdathi, dari kuburan-kuburan, ka'annahum, seolah-olah mereka jaradun, belalang, muntashir, yang bertebaran, muhti'ina, mereka bercepat-cepat, ila da'i, kepada penyeru, yaqulul kafiruna, orang-orang kafir mengatakan, hada, ini adalah yaumun, satu hari, asirun, yang susah atau sulit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat 7 dan 8 ini masih melanjutkan ayat 6, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang orang-orang kafir nanti akan dibangkitkan oleh Allah setelah mereka mati. Pada ayat sebelumnya Allah mengatakan fatawalla anhum, berpalinglah dari orang-orang kafir, tidak usah digubris, mereka mengingkari dakwah Islam. Yauma yad'ud da'i, tunggulah pada hari si penyeru akan menyeru, ila syai'in nukur, kepada sesuatu perkara yang besar yang diingkari. Maksudnya adalah malaikat Israfil memanggil kepada hisab, yang hisab ini sangat besar perkaranya, yang sangat mengerikan, sehingga disebut sebagai nukur, segala sesuatu yang besar yang diingkari. Nah, pada waktu dipanggil oleh malaikat Israfil, kondisinya orang-orang kafir bagaimana? Kondisinya khashi'an absaruhum, matanya tertunduk, matanya lesu. Kenapa? Karena mereka mengetahui akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat ke depan, adanya hanya neraka. Melihat ke samping kanan, ke samping kiri, adanya hanya amalnya. Kalau amalnya baik, maka akan senang. Amalnya buruk, akan susah, karena melihat di depan ada neraka. Maka mereka semuanya tunduk matanya. Mereka keluar dari kuburan seperti belalang yang berterbangan, yang bertebaran. Maksudnya keluarnya dari kuburan itu cepatnya seperti cepatnya belalang ketika bergerak. Kita tahu kalau ada belalang, mau kita tangkap, cepat sekali geraknya. Nah, mereka keluarnya dari kuburan itu secepat belalang bergerak seperti itu. Maka diserupakan oleh Allah seperti belalang, yaitu cepatnya. Malaikat Israfil meniup terumpet 2 kali atau 3 kali. Ada yang berpendapat 2 kali, ada yang berpendapat 3 kali. Kalau dikatakan 3 kali, tiupan pertama kehancuran alam semesta. Tiupan kedua kematian seluruh makhluk bernyawa. Tiupan ketiga kebangkitan setelah kematian. Di antara tiupan kematian dengan tiupan kebangkitan ini jaraknya 40 tahun lamanya. Nah, begitu tiupan kebangkitan diteriakkan oleh malaikat Israfil, itulah orang-orang pada bangkit dari kuburan masing-masing dengan sangat cepat dan bertebaran di mana-mana. Karena manusia ini mati di tempat yang berbeda-beda. Ada yang mati di Indonesia, ada yang mati di Arab, ada yang mati di Cina. Nah, semuanya bangkit dari kuburan masing-masing. Kemudian bercepat-cepat menuju kepada penyeru. Yang dimaksud penyeru di sini adalah malaikat Israfil. Sama dengan ayat yang ke-6, ad-da'i, ini malaikat Israfil. Jadi ketika malaikat Israfil sudah teriakkan, ayo ke sini, kemari, kumpul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Nah, maka semuanya bercepat-cepat menuju kepada malaikat Israfil alaihi salam. Maka orang-orang kafir mengatakan ini adalah hari yang susah. Dan memang betul-betul orang kafir dimanapun tempat di akhirat susah. Di padang mahsyar susah, dipindah ke tempat yang lain susah, semua tempat susah untuk orang-orang kafir. Ini khusus orang kafir saja yang susah. Kalau orang beriman tidak susah. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya pada surat yang lain, yaitu surah Al-Muddathir ayat 9. Fadzalika yawma idzi yawmun 'asirun 'alal kafirina ghairu yasir. Maka hari itu adalah satu hari yang susah bagi orang-orang kafir, yang tidak mudah bagi mereka. Adapun orang-orang beriman di padang mahsyar diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berdiri di padang mahsyar
itu seperti lamanya kita berdiri di dalam sholat. Berapa lamanya kita sholat? Paling-paling 10 menit, 15 menit. Nah, itulah lamanya kita berdiri ketika di padang mahsyar. Diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita di sana tidak 15 menit, tapi diringankan sehingga terasa seperti orang yang melakukan sholat. Setelah itu selesai. Kita sholat kan tidak terasa lama, ya, sebentar saja. Habis itu selesai, kemudian kita zikir wirid. Nah, lamanya di situ juga seperti itu. Kemudian Allah mengatakan kadzabat, telah mendustakan qablahum, sebelum mereka, yaitu sebelum orang-orang kafir Quraisy, qaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh. Fakadzabu, maka mereka mendustakan abdana, hamba kami, yaitu Nabi Nuh. Wa qalu, dan mereka mengatakan majnunun, Nabi Nuh ini orang gila. Wazdujira, dan beliau itu dihardik, yaitu dihardik oleh kaumnya. Apa hardikan yang disampaikan oleh kaumnya kepada Nabi Nuh? Disebutkan dalam ayat yang lain. La illam tantahi lanarjumannaka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-116. Qalu, mereka mengatakan, la illam tantahi, kalau kamu tidak mau berhenti, maksudnya tidak mau berhenti dari dakwah, ya Nuhu, wahai Nabi Nuh, latakunanna, sungguh betul-betul engkau menjadi minal marjumin, termasuk orang-orang yang akan dirajam. Jadi mereka menghardik, mengancam Nabi Nuh, kalau tidak mau berhenti dakwah, kami rajam supaya kamu mati tidak ada di tengah-tengah kami. Itu makna dari wazdujir menurut sebagian ulama tafsir, dan ini termasuk mentafsirkan Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Maka Nabi Nuh dihardik seperti itu. Fada'a, maka beliau berdoa Rabbahu, kepada Rabbnya, anni, bahwasanya saya maghlubun, kalah, fantasir, maka tolonglah. Maksudnya kalah itu adalah saya tidak punya kekuatan untuk menghadapi mereka. Karena Nabi Nuh pengikutnya sangat sedikit. Sebagaimana sudah pernah saya jelaskan dulu, beliau dakwah 950 tahun. Hampir berapa? 1000 tahun. Sekitar setiap 10 tahun dapat pengikut satu orang. Dakwah 10 tahun, nambahnya satu. Dakwah lagi 10 tahun, nambahnya satu. Sekitar itu pengikut beliau. Maka beliau mengatakan maghlub, saya kalah, saya tidak punya tenaga untuk melawan mereka. Fantasir, maka tolonglah, maksudnya tolonglah agamamu. Ini agama ini kalau engkau serahkan kepada saya nggak punya kekuatan. Tolonglah ya Allah dengan pertolonganmu, dengan kekuatanmu terhadap agama ini. Allah kabulkan doa Nabi Nuh. Fafattahna, maka kami buka-buka abwabas sama, pintu-pintu langit, bima'in, dengan air, munhamir, yang sangat banyak. Maksudnya Allah turunkan hujan tidak dari awan yang biasanya turun pada hari tersebut. Karena setiap turun hujan itu Allah sudah memberikan tugas mana awan yang menurunkan hujan. Yang tidak ditugasi tidak menurunkan hujan. Nah, waktu itu awan-awan yang mestinya tidak menurunkan hujan semuanya menurunkan hujan. Maka Allah katakan di sini abwabas sama, pintu-pintu langit dibuka semuanya. Yang semestinya tidak turun hujan, turun hujan. Wa fajjarna, dan kami alirkan al-ardha, bumi ini, iyunan, beberapa mata air. Faltaqa, maka bertemulah al-ma'u, air, ala amrin, atas satu perkara, qad qudir, yang telah ditentukan. Maksudnya adalah siksa bagi orang-orang kafir. Jadi hujan waktu itu bertemu antara air atas sampai dengan air bawah. Air dari atas air hujan, air dari bawah air dari mata air bumi, dikeluarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi kita bulat ini kan di dalamnya ada mata air. Nah, mata airnya disemburkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai tempat-tempat yang mereka gunakan untuk masak itu pun juga mengeluarkan air. Saking dahsyatnya air yang dikeluarkan oleh Allah. Disebutkan pada surah Hud ayat 40. Hatta idza jaa amruna, ketika sudah datang siksa kami, wa faratan nur, dan menyemburlah at-tanuru, tungku api. Jadi api, tungku yang semestinya mengeluarkan api, itu malah mengeluarkan air.
maka bertemu antara air yang dalam perut bumi dengan air yang ada di atas langit. Itulah yang dimaksud faltaqal ma. Allah mengatakan wa hamalnahu, dan kami angkut Nabi Nuh ala, di atas dzati alwahin, yang memiliki lempengan-lempengan, wa dusurin, dan paku-paku. Maksudnya adalah kapal-kapal, karena kapal terbuat dari apa? Lempengan-lempengan kayu kemudian dipaku supaya tidak lepas. Nah, Nabi Nuh diangkut di atas kapal. Dalam ayat yang lain Allah menyebutnya dengan istilah al-jariyah, sesuatu yang berlayar di atas angin, di atas air. Inna lamma taghal ma, ketika air itu sudah melampaui batas, hamalnakum fil jariyah, kami mengangkut kalian pada kapal yang berlayar di atas air. Nah, di sini disebut jariyah, pada ayat tadi disebut dzati alwahin wa dusur. Allah mengatakan tajri, dia itu berlayar, bi a'yunina, dengan perhatian dari kami atau pengawasan dari kami, ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazaan, sebagai balasan, liman kana, bagi orang yang adalah dia itu kufira, dikafiri. Maksudnya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh dikafiri oleh kaumnya, maka Allah membalas dengan banjir yang sangat dahsyat ini. Ini balasan bagi orang-orang kafir dan pertolongan bagi Nabi Nuh yang sudah dikafiri oleh kaumnya. Allah mengatakan walaqad, dan sungguh-sungguh, taroknaha, kami telah meninggalkan kapal tersebut, ayatan, sebagai tanda kekuasaan Allah. Fahal, maka apakah mim muddakir, ada orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi kapalnya Nabi Nuh disengaja oleh Allah tetap ada di atas muka bumi, di atas bukit namanya Bukit Judi. Nah, kemudian kapal Nabi Nuh ini pernah ditemukan oleh umat-umat awal dari umat Islam, baik itu sahabat Nabi atau para tabi'in, saya tidak tahu pastinya. Yang jelas mereka pernah menemukan satu kapal, yaitu kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi habis itu kemudian kapal itu tersembunyi, kita tidak tahu di mana tempatnya. Sampai hari ini pun kita tidak tahu. Adapun informasi-informasi bahwasanya ada kapal Nabi Nuh, nah itu informasi bisa benar bisa salah, karena hanya persangkaan belaka. Allah mengatakan fakaifa, maka bagaimana, kana adabi, adalah siksaku, wa nuduri, dan para pengancamku. Yang dimaksud para pengancam adalah para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya Allah bertanya ini, bagaimana kalau siksaku datang, dahsyat atau tidak? Bagaimana pengancam-pengancamku kalau kamu dustakan, saya tolong atau tidak? Nah, disuruh mengambil pelajaran dari kejadian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini turun hujan sangat deras, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, hadhihi rahmatullah. Mungkin suaranya supaya agak ringan, pintunya ditutup nih. Pintu-pintu segera ditutup semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-17, walaqad, dan sungguh-sungguh, yassarna, kami telah memudahkan Al-Qur'an lidzikir, untuk diambil peringatan. Fahal, maka apakah mim muddakir, ada orang yang mengambil pelajaran atau peringatan. Maksud ayat ini adalah Quran itu dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan untuk apa? Ibnu Katsir menyebutkan 3 hal. Dimudahkan untuk dibaca, dimudahkan untuk dihafalkan, dimudahkan untuk dipahami maknanya. Jadi 3 ini semuanya mudah. Lafalnya mudah untuk diucapkan atau dibaca. Ayat-ayatnya mudah untuk dihafalkan. Ayat-ayatnya mudah untuk dipahami. Semuanya itu dimudahkan oleh Allah. Maka Allah di sini bertanya, siapa yang mau mengambil pelajaran? Yaitu maksudnya siapa yang mau mempelajari Quran akan dimudahkan oleh Allah untuk paham. Siapa yang mau menghafalkan Quran akan dibantu oleh Allah untuk bisa menghafalkan.
Nah, maka ini semacam tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo pelajari Quran. Quran itu mudah. Buktinya kita orang-orang Jawa yang kita tidak bisa mengucapkan sebagian huruf-huruf Arab, tapi sekarang kita bisa membaca Quran. Banyak orang Jawa hafal Quran padahal nggak paham maksudnya. Kok bisa hafal? Ini berarti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kekhususan Al-Quran. Kitab-kitab terdahulu Taurat, Zabur, Injil tidak seperti ini. Tidak ada yang hafal Taurat, Injil kecuali 1 atau 2 orang dari umatnya para nabi. Yang hafal hanya nabinya saja. Nabi Musa hafal Taurat, umatnya nggak ada kecuali 1 atau 2. Nabi Isa hafal Injil, umatnya nggak ada yang hafal kecuali 1 atau 2. Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan kadzabat, telah mendustakan Adun, kaum Ad. Fakaifa, maka bagaimanakah, kana adalah adabi, siksaku, wa nuduri, dan para pengancamku. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Mendustakan Nabi Hud, maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya, bagaimana siksaku ketika datang? Besar atau tidak? Dahsyat atau tidak? Bisa dilawan atau tidak? Bagaimana pengancam-pengancamku kalau kalian dustakan? Kami bantu atau tidak? Kami tolong atau tidak? Artinya pertanyaan ini suruh mengambil pelajaran. Maka Allah sebutkan bagaimana siksanya. Inna, sesungguhnya kami, arsalna, kami telah mengutus, alaihim, kepada mereka, rihan, angin, sorsoron, yang sangat dingin dan sangat keras suaranya. Jadi sorsor ini berasal dari 2 kata. Sor, sangat dingin. Sor, sangat keras suaranya. Jadi mengerikan. Angin dingin itu sudah menusuk tulang kita, sudah kesakitan kita, tulang kita. Apalagi kalau suaranya kencang sekali, keras sekali. Suara kencang ini berarti dahsyat sekali hembusannya. Nah, ini roboh pada rumah-rumah roboh, kemudian pohon-pohon roboh, mengerikan sekali. Fi yaumi, pada hari nahsin, yang sial, mustamir, yang berkelanjutan. Maksudnya sial untuk mereka karena mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkelanjutan karena setelah mereka disiksa dengan angin ini, kemudian masuk ke alam kubur, dilanjut disiksa oleh malaikat Mungkar Nakir. Karena itu disebut mustamir, berlanjut, karena siksanya lanjut, siksa dunia dengan siksa akhirat atau siksa kubur. Allah mengatakan tangzi'un nas, angin ini mencabut manusia-manusia. Ka'annahum, seolah-olah mereka itu a'jazu, pohon-pohon atau pokok-pokok, nakhlin, pohon kurma, mungqair, yang tercabut dari asalnya. Maksudnya adalah angin ini apa pekerjaannya? Mencabut manusia. Semua manusia kafir pada waktu itu terkena angin, tercabut naik ke langit, sampai yang di bawah tidak bisa melihat kemana perginya ini. Setelah naik ke langit, kemudian dijatuhkan lagi oleh Allah ke bumi, sehingga kepalanya lepas, sudah lepas dari tubuhnya, sehingga mereka itu sudah roboh dalam keadaan tidak ada kepala dan dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Maka Allah sebutkan sini seperti pohon-pohon kurma yang terlepas dari akarnya. Kita tahu pohon kurma kalau dia sudah terlepas dari akarnya, jatuh ke tanah, di situ tidak ada kepala, namanya pohon tidak punya kepala. Nah, manusia waktu itu juga seperti itu. Kepalanya sudah pergi entah kemana nggak tahu, lepas dari tubuhnya masing-masing. Itu saking dahsyatnya dilemparkan ke tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya lagi, fakaifa kana adabi, bagaimana siksaku, wa nuduri, dan para pengancamku. Maksudnya disuruh diambil pelajarannya. Walaqad, dan sungguh-sungguh, yassarnal Qur'an, kami telah memudahkan Al-Qur'an, lidzikr, untuk diambil pelajaran atau peringatan. Fahal mim mudzakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran atau peringatan? Maksudnya dimudahkan 3 tadi. Lafalnya dimudahkan untuk dibaca, ayat-ayatnya dimudahkan untuk dihafalkan, makna-maknanya dimudahkan untuk dipahami. Maka Quran itu mudah. Sehingga inilah yang menyebabkan saya ingin menafsirkan Quran secara utuh 30 juz.
supaya semua masyarakat, semua umat Islam mendengar tafsir Quran 30 juz. Ternyata mudah, tidak susah, gampang, tidak ada yang sulit, tidak ada. Semuanya mudah. Yang penting kita mau mendengarkan, mau mempelajari. Mudah, tidak susah. Dan memang tafsir ini harus diambil dari pakarnya. Karena itu saya menafsirkan Quran seperti ini bukan dari akal atau otak saya sendiri, tidak. Tapi saya membaca tafsir-tafsir para ulama. Terutama yang saya baca biasanya tafsir Ibnu Katsir. Saya pilihkan tafsir Ibnu Katsir yang sudah diambil hadis-hadis sahihnya saja. Hadis yang dhaif sudah dibuang dari kitabnya, yang ditulis oleh guru kami Syekh Mustafa Adawi, Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Nah, ringkasannya saya sampaikan pada pengajian di program kita ini, yaitu tafsir satu hari satu halaman. Kemudian Allah mengatakan, kadzabat telah mendustakan Samudu, kaum Samud, bin Nudur, terhadap para pengancam-pengancam, yaitu para nabi. Faqalu, maka mereka mengatakan, abasyaron, apakah seseorang manusia, minna, di antara kami, wahidan, yang satu, yaitu Nabi Saleh, nattabi'uhu, kami mengikuti dia, inna, sesungguhnya kami, idzan, kalau begitu, yaitu mengikuti Saleh, lafi dhalalin, sungguh berada dalam kesesatan, wa su'murin, dan kerugian. Jadi Allah mengutus Nabi Saleh seorang diri kepada kaumnya, kaum Samud. Maka kaum Samud mendustakan beliau. Yang didustakan siapa? Satu, Nabi Saleh. Tapi kenapa di sini Allah mengatakan bin Nudur? Mereka mendustakan para pengancam, yaitu para rasul. Padahal yang diutus hanya satu rasul. Kenapa disebutkan para rasul? Karena kalau mendustakan satu rasul itu sama dengan mendustakan semua rasul. Karena rasul yang datang itu membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Nabi Nuh ketika datang, dia mengatakan, rasul-rasul atau nabi-nabi sebelum saya semuanya membawa agama yang sama dengan agama yang saya bawa, agama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh menceritakan bagaimana umat-umat terdahulu. Nabi Saleh juga begitu, menceritakan bagaimana umat-umat terdahulu. Nah, maka ketika mendustakan satu orang sama dengan mendustakan semua rasul yang ada sebelumnya. Mereka ketika mendustakan mengatakan, apakah pantas kami mengikuti satu orang? Kalau begitu kami sesat dan kami adalah rugi. Jadi mereka menolak dakwah Nabi Saleh ini semata-mata karena kesombongan mereka. Satu orang harus diikuti, yang mengikuti semuanya rugi kayak begini. Apalagi Nabi Saleh bukan termasuk orang kaya di antara kaumnya. Nah, kami yang kaya-kaya kalau disuruh mengikuti yang miskin kayak Nabi Saleh, ini kita rugi berarti. Mestinya yang miskin-miskin itu yang mengikuti orang-orang yang kaya. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran, kesombongan menyebabkan iman terhalang, menyebabkan terhalang dari iman, atau dengki menyebabkan iman terhalang karena mereka dengki. Mereka mengatakan, aulqiya, apakah disampaikan az-zikru, peringatan, maksudnya wahyu, alaihi, kepadanya, mim bainina, di antara kita. Maksudnya apakah pantas dia yang mendapatkan wahyu, kita tidak mendapatkan wahyu? Padahal kita ini orang-orang kaya, sementara dia bukan orang kaya ya. Kalau kami disuruh mengikuti orang miskin, maka kami tidak terima. Nah, ini berarti hasad atau iri. Bal, bahkan huwa, dia Nabi Saleh, kadzabun, tukang dusta, asyirun, yang sangat pendusta. Jadi asyirun ini adalah sama dengan kadzabun. Kadzabun, tukang dusta. Asyirun, dusta juga. Berarti dusta yang sangat dusta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sata'lamuna ghadan, atau saya'lamuna ghadan, mereka akan mengetahui besok. Kalau dibaca dengan tak, sata'lamun, kalian akan tahu besok. Man, siapakah? Al-kadzabu, tukang dusta, al-asyiru, yang sangat dusta. Jadi kalau nabi-nabi dituduh, maka nabi-nabi tidak pernah menggubris tuduhan tersebut. Beliau tetap melanjutkan dakwah. Allah lah yang membela tuduhan-tuduhan tersebut. Maka Allah katakan, mereka semuanya yang menuduh beliau dusta akan tahu nanti siapa yang dusta. Apakah nabi mereka ataukah mereka yang dusta. Nah, kapan taunya itu? Taunya itu kalau sudah turun siksa.
Karena Nabi ini mengancamkan kalau tidak mau beriman turun siksa. Nah, kalau sudah benar-benar turun siksa, baru mereka tahu siapa yang dusta. Kalau nabinya dusta, tidak akan turun siksa. Kalau ternyata turun siksa, berarti mereka yang dusta karena mengatakan bahwa nabi ini adalah orang yang pendusta. Allah mengatakan, inna sesungguhnya kami Allah mursilu akan mengutus atau mengirim an-naqati, seekor unta betina, fitnatan sebagai ujian lahum bagi mereka, fartaqibhum maka tunggulah mereka, wastabir dan sabarlah. Maksudnya Allah akan mengirim satu mukjizat untuk Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Mukjizatnya apa? An-naqah, unta betina. Unta ini sangat besar, tidak seperti unta biasa. Unta ini datang dalam keadaan sudah bunting. Unta ini keluar dari satu batu yang keras. Ini mukjizat. Karena batu bisa melahirkan unta, belum pernah terjadi. Dan unta ketika lahir langsung sudah bunting, belum pernah terjadi juga. Dan untanya besar, tidak seperti unta rata-rata. Ini mukjizat, 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 tumpuk-tumpuk. Unta keluar dari apa? Dari batu. Ini mukjizat. Lahir dalam kondisi sudah bunting, mukjizat. Besarnya, gedenya, jumbonya, mukjizat. Fitnatan lahum, sebagai ujian untuk mereka. Maksudnya ujian, apakah mereka jadi beriman atau tidak? Karena sebab keluarnya unta ini karena mereka meminta, wahai Saleh, kalau kamu betul-betul nabi, kamu datangkan buktinya. Buktinya apa? Mereka minta, tolong, ini ada batu. Kita ini kan hidup di area-area berbatu. Ini tolong dilahirkan dari batu ini seekor unta. Kalau kamu bisa membawa unta dari batu, berarti kamu betul-betul nabi. Setelah unta datang, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan fartaqibhum, tunggulah mereka, maksudnya tunggulah akibat dari kekafiran mereka. Ternyata mereka betul-betul kafir dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastabir, sabarlah terhadap kekafiran mereka tersebut, karena pasti nabi akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir ringkas untuk surah Al-Qamar ayat 27 sampai ayat 27. Berikutnya insyaallah akan kita bicarakan pada waktu yang lain lagi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.